orang mempercayai dia, semakin aja itu orang-orang tuh suruh dia tuh, kayak, "Maju kamu Ruben, buktikan Ruben," kayak gitu loh. Semakin banyak aja itu orang-orang yang percaya sama dia, orang-orang yang kerja sama. Ruben Onsu kembali menghadapi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan investasi di tengah persoalan hak asuh anak yang masih berjalan. Di tengah tekanan tersebut, Desi Ratnasari ikut memberikan pandangan mengenai kondisi Ruben. Desi menilai berbagai masalah yang datang dapat menjadi ujian sekaligus bagian dari perjalanan hidup. Ia berharap Ruben mampu melewati setiap persoalan dengan lebih kuat dan menjadikannya momentum untuk memperbaiki diri. Desi juga menyinggung soal dosa, dengan harapan setiap ujian yang dihadapi dapat menjadi pembelajaran sekaligus jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mengenai konflik Ruben dan Sarwenda, Desi menilai keduanya sama-sama ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Menurutnya, persoalan mengenai anak memang sensitif karena setiap orang tua memiliki sudut pandang masing-masing. Karena itu, Desi berharap Ruben dan Sarwenda dapat mengesampingkan perbedaan dan mencari keputusan terbaik untuk anak. Pesan Desi Ratnasari kemudian mendapat respon positif dari netizen yang budiman karena dianggap bijak dan tidak memperkeruh keadaan. Ia berharap Ruben semakin istiqomah, kuat menghadapi persoalan hukum, serta mampu menjalani perannya sebagai ayah dengan lebih baik di tengah berbagai ujian yang sedang dihadapinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di salah satu videoku ada yang komen, kok masih mau sih sibuk ngebela si RO? Udah tahu beritanya buruk gitu sebagai tersangka. Kok masih mau ngebela si RO? Apa untungnya? Saya tuh bukan ngebela RO. Bukan. Emangnya elu, ya? Sarkawi udah salah begitu masih aja nggak kelihatan di mata elu. Ya kan? Perihal RO dengan berita buruk, dengan informasi yang terkini terkait menjadi tersangka ya, status menjadi tersangka, itu nggak ada kaitannya, itu nggak ada urusan, itu biasa dalam dunia bisnis, itu biasa dalam dunia bisnis. Kan RO selain menjadi selebritis papan atas, dia juga sebagai pebisnis, baru tahu. Mendingan pikirin tuh bagaimana nasib CEO ya, bagaimana tuh Sarkawi sekarang, aduh pasti lagi kusut ya pikirannya. Makanya saya belajar memilah-milah masalah. Allah itu tidak akan meletakkan sebuah beban di bahu yang salah. Apapun permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini, Allah itu udah tahu takaran. Allah itu pasti memampukan. Dan Allah itu sangat tahu kalau beban ini saya taruh nih di pundaknya si ini nih. Karena Allah itu tahu kita itu mampu. Allah itu nggak mungkin salah. Allah tidak mungkin salah meletakkan beban pada bahu seseorang. Ya, jadi ini terutama buat masalah yang lagi rame ya, korban ya. Yakinlah Allah itu tidak salah meletakkan beban ini di bahunya korban. Mu'alaf itu emang berat. Ujiannya itu emang berat. Saya juga mu'alaf. Dan saya juga mengalami banyak sekali persoalan yang berat. Kalau ditakar dengan ukuran kita manusia, saya kayaknya nggak mampu deh ada di posisi dia. Tapi Allah kan lebih tahu. Allah lebih tahu kemampuan kita. Ya, untuk kita semua juga sama. Siapapun orangnya yang punya masalah, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan mencari jalan pintas, jangan mencari yang enggak-enggak. Allah itu pasti tahu, pasti memampukan kita. Ya, dikasih masalah, pasti Allah udah kasih kok solusinya, jalan keluarnya. Allah itu pasti kasih sepaket. Gak mungkin Allah itu cuma ngasih masalah ya tanpa ngasih jalan keluar. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi buat kita semua ya, kalau dapat masalah jangan meragukan kekuatan Allah. Allah tidak pernah salah meletakkan beban di bahu seseorang.
Nah, Bang Pablo Benua. Nih aku seneng Bang Pablo Benua dari kasusnya Agus Sedih Banget. Terus kemudian kasusnya siapa itu Bang Pablo. Orangnya konsisten, keras. Kan begitu keras tapi jalur gitu ya. Ya benar apa yang disampaikan oleh Bang Pablo bahwa pengauditan itu harus dilakukan, apalagi mantan istri memiliki pacar CEO. Nah, pacar CEO ini ada suatu pekerjaan yang masuknya ini di bidang komersil ya. Jadi ada nilai uang di dalam sana dan penggunaan properti dari milik Ruben Onsu. Nah, ini ya bener kan kata Bang Pablo, kalau saya jadi Ruben Onsu pasti akan ku audit pengeluaran tersebut dan pasti seharusnya Ruben Onsu mempertanyakan mempertanyakan dari sebagian pendapat kedua sebagian pendapatan, tetapi tentang adanya pertanyakan aja fee dari barang-barang yang digunakan, properti yang digunakan untuk produk tersebut gitu ya. Kalau mau kejam-kejaman orang ya, tetapi Ruben Onsu bukan orang yang ribet orangnya, nggak mau ribet orangnya, jadi kono-kono lah, biarkan netizen yang berbicara. Jadi kalau Bang Pablo Benua sudah turun gunung, ini satu simbol bahwa dunia permedsosan akan sedikit rame dengan ini ketika kita ini berbicara atau kita ini berdiskusi, pasti akan membuka yang namanya jendela kebenaran dan ketidakbenaran. Kalau memang benar-benar benar, Bang Pablo akan berada di sisi yang benar. Saya kira gini, rada ribet lek ngomong, iki mah kocone rada blaru. Apa pancene diriku sing ayu? Plitere sing rada medeni. Pokoknya pendukung-pendukungnya SW ini kan kebanyakan mama-mama ya, mama-mama dan non-muslim semua, itu non-muslim ya. Itu intinya dari semua yang mereka berkicau itu, menggonggong itu karena apa? Mereka sakit hati karena Bensu itu pindah agama, itu satu. Dan pendukung SW ini kan mereka kan inang-inang yang metabolismenya udah menurun, daya ingatnya udah menurun drastis gitu. Iya, dan ketua gengnya itu kan Magdalena. Kalian tahu nggak si Magdalena yang dia selalu bilang Bensu cong, padahal dia aslinya cong, belum nikah sampai sekarang, padahal udah tua loh dia. Ya, dia itu ketua gengnya itu. Jadi aliran dana untuk mereka berkicau itu ya dari Magdalena itu. Magdalena itu mungkin kemungkinan dia sakit hati sama Bensu apa gimana, kalau ngerti gue. Jadi dia suruh inang-inang yang daya ingatnya udah menurun, beti aja sama si Pawowo ya. Ini mereka berkicau itu nggak pakai otak, udah itu mereka berkicau nggak pakai nalar, nggak pakai pikiran lagi. Mereka berkicau pakai mulut aja, nyambar aja gitu. Iya kan, rata-rata itu orang-orang inang-inang semua, inang-inang otak stres semua. Gimana nggak stres semua? Ingatnya udah menurun, udah usia 70-50, metabolisme tubuhnya udah menurun, menepause. Ya gimana nggak stres mereka? Dikasih duit segitu matanya menyala buat berkicau, menggonggong si Ruben gitu, karena Bensu ini masuk agama. Dulu kan Bensu kan Kristen, terus pindah agama jadi mualaf. Makanya mereka kayak ngeliat tuh di IG-nya Bensu tuh dibilang Yudas lah, segala macam lah. Ya anjing, lu anak Tuhan bukan sih? Lu setiap hari berdoa, setiap hari lu ke gereja, setiap minggu lu ke gereja dengan Alkitab, berdoa martamiang kita, tapi otak lu kagak martamiang, otak lu dirasuki iblis mulu. Aku tuh heran sama si Onsu. Semakin banyak orang yang menghujat, semakin banyak orang yang pengen menjatuhkan dia, tapi semakin banyak endorse yang datang pada dirinya. Segala macam tuh ya, segala macam jenis produk tuh ada di dia jual setiap harinya. Tapi kok beda sama yang satu ini, semakin menghilang dia, semakin gak dikasih endorse. Kenapa itu? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang bisa baca nggak ini kenapa? Iya kan, coba lihat no, si Onsu setiap hari jualan bermacam-macam tuh produk tuh. Hari ini beda, hari ini beda, hari ini beda, bahkan masih bertumpuk-tumpuk itu. Masih bertumpuk-tumpuk.
orang mempercayai dia, semakin aja itu orang-orang tuh suruh dia tuh kayak maju kamu Ruben, buktikan Ruben, kayak gitu loh. Semakin banyak aja itu orang-orang yang percaya sama dia, orang-orang yang kerja sama dia, ya kan. Nah, yang Ono seminggu sekali live-nya, itu pun mengharapkan gift dari eda-eda bodoh itu, ya kan. Aduh, dari sini aja tuh udah kelihatan kalau alam itu mendukung si Onsu. Nah, yang satu sudah berapa hari nggak live ini, itu pun produknya seadanya aja. Bahkan tuh ya, produknya itu kadang-kadang di keranjang tuh ada 3, 4, 5, gimana nggak sold out. Nah, si Onsu setiap hari tuh beda aja yang dijual tuh, banyak kali itu berdatangan endorse mempercaya si Onsu tuh kan. Apa ini, mana sudah ngontrak, mana udah nggak ada pemasukan. Tinggal habis tuh uang-uang yang ditabung semenjak 11 tahun itu, habis tuh perhiasan emas tuh untuk biaya makan, biaya karyawan, biaya ini biaya itu, ya kan. Habis itu nanti lama-lama. Apakah bisa dia nanti seandainya semua itu sudah habis, nggak ada yang mempercayai lagi, mana si apa namanya itu, si Yukutang ini juga lagi ada utang, ya kan, lagi dikejar-kejar sama netizen, mempertanyakan dia di mana, boro-boro bisa menghidupi, boro-boro bisa kasih fasilitas ke perempuan ini, ya kan. Makan aja stiknya dia itu dari si mantan suami. Gimana nanti itu bisa keberlangsungan hidup itu? Gimana ini Pak Hakim? Tolong lihat Pak Hakim. Sementara ini ya, mereka itu sedang memperebutkan hak asuh anak. Kalau seandainya hak asuh anak itu jatuh di dia, aduh gimana Pak Hakim? Finansial nggak ada teman yang di samping kiri kanannya dia yang sultan seperti temannya si Onsu. Nggak ada yang bisa bantu dia. Kita kan nggak tahu nih di lewat belakang tuh siapa yang ngebantu si Onsu. Ya kan? Nah, dia udah kelihatan banget itu. Yang ada itu penjilat semua tuh di samping-sampingnya dia itu. Yang ada itu semua penguras semua itu. Gimana ceritanya seandainya hak asuh anak ini jatuh ke tangannya si perempuan ini? Oh Tuhan, aduh enggak. Seharusnya anak itu tuh jatuh ke tangannya si Onsu. Fix deh itu benar.